Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Peran Perempuan pada Zaman Prasejarah sampai dengan Zaman Teknologi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin yang terkait dengan judul makalah kami. Yang pertama, kami akan membahas tentang bagaimana perempuan pada zaman prasejarah. Yang kedua yang ingin kami bahas, bagaimana perempuan pada zaman teknologi. Dan yang ketiga yaitu apa-apa saja peran perempuan pada zaman prasejarah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu apa-apa saja peran perempuan pada zaman teknologi. Perempuan pada masa prasejarah. Masa prasejarah atau disebut juga dengan praaksara yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dan adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa sejarah atau masa aksara. Sebelum kita membahas perempuan pada masa prasejarah, secara biologis ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, sebagai makhluk jasmani dan rohani, dengan akal budi dan merdeka, kedua macam manusia itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Namun dalam kenyataannya, baik di negara maju maupun di negara berkembang, wanita dianggap sebagai warga negara kelas 2 yang selalu mengalami kesulitan untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya. Ada beberapa konsep dan fakta yang dinyatakan oleh para ahli. Di antaranya yaitu oleh Westwood dan Lancaster pada tahun 1968, bahwa mereka memunculkan konsep man the harter yang menunjukkan bahwa pria saja yang melakukan pekerjaan berburu. Akibatnya, banyak antropologi mengartikan istilah man atau manusia sinonim dengan male, laki-laki. Dan juga berburu digambarkan sebagai kegiatan laki-laki untuk dibedakan dari wanita. Konsep Porter itu akhirnya mengiring kita pada kesimpulan bahwa kaum laki-laki memiliki postur tubuh yang kekar dan kuat, rasional dan bersifat agresif, sehingga mampu berburu hewan liar secara kasar dan membunuhnya. Akan tetapi, Montagu dia mengukakan fakta baru bahwa sifat-sifat psikologi dan sosial wanita membuktikan bahwa wanita lebih unggul daripada laki-laki. Selain itu, terdapat fakta-fakta yang membuktikan bahwa wanita adalah etonisme yang secara biologis lebih unggul dalam arti menikmati nilai kelangsungan hidup yang lebih tinggi daripada pria berkat sifat-sifat biologinya. Dan selanjutnya yaitu dikemukakan oleh Michael Flynn, editor dari British Archaeology, mengatakan bahwa berdasarkan penemuan itu para peneliti menyimpulkan pada masa itu zaman prasejarah perempuan juga memiliki peran dan tanggung jawab sama dengan pria. Itu juga mengartikan perempuan merupakan bagian dari elit komunitas pada 2000 tahun yang lalu. Namun dia menjelaskan peran perempuan di jantung masyarakat mungkin menurun lagi saat menuju milenium ketiga, karena berbagai bukti arkeologi dan sejarah menunjukkan dinamika status perempuan pada waktu yang berbeda di masa lalu. Poin pembahasan yang kedua yaitu perempuan Indonesia pada zaman teknologi. Era teknologi juga dikenal dengan atau sering disebut sebagai era digitalisasi. Secara terminologi, digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Maka dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan aktivitas yang berhubungan atau yang dilakukan dengan menggunakan jari jemari melalui perangkat dunia maya atau dikenal dengan handphone, laptop, dan sejenisnya. Sehingga terdapat istilah world in our hand. Dengan adanya digitalisasi, dunia terasa berada di dalam genggaman, mendekatkan yang jauh serta memudahkan komunikasi dalam segala aktivitas. Kehadiran digitalisasi menjadikan perempuan semakin andal dalam segala hal. Tidak sedikit perempuan di Indonesia yang melakukan aktivitas dengan memanfaatkan digital seperti jualan online, pakaian, kuliner, atau domestik, dan sebagainya, ataupun dimanfaatkan untuk objek online, tutorial kecantikan, dan memasak melalui kanal YouTube, bahkan menjadi admin sebuah website. Namun di masa pandemi
Saat dulu tantangan tersebut semakin terasa dan nyata, seperti belajar daring, sekolah daring, rapat daring, olahraga daring, dan seminar daring. Tidak sedikit perempuan yang menyandang status sebagai seorang ibu dengan anak yang masih sekolah turut membimbing anaknya untuk belajar daring melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Hal tersebut tentunya menjadi tugas tambahan seorang ibu atau perempuan dalam mendampingi anak-anaknya menjalani rutinitas belajar daring demi sebuah kesuksesan untuk masa depan. Poin ketiga yaitu peran perempuan pada masa prasejarah. Sejarah kuno manusia Indonesia menunjukkan bahwa perempuan bisa memperoleh kedudukan tertinggi di kerajaan hingga keperdesaan. Namun begitu, tidak semua kesetaraan gender berlaku atau bisa ditemukan pada masyarakat prasejarah Indonesia ketika masa itu. Pada faktanya, karena kata wanita berasal dari vanita yang berakar pada kata van yang berarti tercinta, istri, perempuan, dan anak gadis. Kemudian kata pria berasal dari kata pria yang artinya yang tercinta, kekasih, disukai, dan diinginkan. Penelitian di daerah Sumba khususnya terkait dengan upacara penguburan di mana memiliki syarat bahwa wanita yang berhak melakukan ritual tersebut. Ketika seorang raja meninggal, perempuan adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga mayat raja yang sudah dibungkus dengan berbagai macam kain adat dan ditunggu sampai datangnya waktu penguburan. Tugas menunggu dan menjaga mayat tersebut adalah pekerjaan yang sangat berat yang terjadi pada masyarakat Sumba. Hal ini telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan upacara. Artinya perempuan pada tradisi penguburan di Sumba menjadi tulang punggung dalam mensukseskan pekerjaan berat. Bisa dikatakan perempuan memiliki peran yang sangat penting pada masyarakat prasejarah di mana simbol-simbol kultural tersebut sudah mewakili kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Adapun pada masa era Jawa kuno, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat jelas terlihat baik di bidang politik maupun pemerintahan, di mana jabatan tersebut bisa dipimpin oleh ratu, putri atau putra mahkota, rakai atau penguasa wilayah, pejabat hukum, pejabat bidang agama, dan lainnya. Selanjutnya, bahwa pada abad ke-8 jabatan tertinggi di desa ditentukan bukan berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa peran perempuan pada masa prasejarah sangat menonjol. Bisa dikatakan pada masa itu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sangat meyakinkan. Perempuan ketika itu ada yang menjadi pemimpin sebuah acara seperti acara pemakaman dan penjagaan mayat seorang raja, menjadi penari-penari di acara yang sakral dan pemimpin suku. Kemudian simbol-simbol di pahitan patok panggung dulu juga menjadi penanda bahwa perempuan merupakan simbol kemakmuran suatu suku pada masyarakat prasejarah. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang peran perempuan Indonesia zaman teknologi. 1. Peran perempuan Muslimat NU. Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU berdiri pada saat Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah pada 29 Maret 1946 dan kepimpinan wilayahnya tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Kongres NU di Menes tahun 1978 merupakan tonggak pentingnya lahirnya Muslimat NU. Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya seorang wanita tampil di atas podium berbicara tentang perlunya wanita mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Bersamaan dengan penutup Kongres NU ke-16, organisasi Muslimat NU resmi dibentuk pada tahun 1952 setelah NU menjadi partai politik telah meningkat kedudukan Muslimat yang semula bagian dari NU meningkat menjadi badan otonomi dari partai NU. Ada 6 perempuan NU dari sejumlah wakil daerah untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Mereka adalah Nyonya Sawadah dan Nyonya Gan Atta, keduanya di Bandung, Nyonya Badriah dari Wonosobo, Nyonya Sulimah dari Banyumas, Nyonya Istiqomah dari Praka, dan Nyonya Alfiah dari Kuroyo Cilacap. Pada Kongres NU ke-15 tahun 1940 di Surabaya diadakan rapat tertutup yang dipimpin oleh Nyonya Nurjanisih dan Siti Hasanah sebagai penulisnya. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan pengesahan
NOM oleh NU, pengesahan anggaran dasar NOM oleh Kongres NU, adanya pengaruh besar NOM. Adapun pada Kongres NU ke-16 di Purwokerto tahun 1946 disahkan secara resmi lahirnya NO dengan nama Nahdlatul Ulama Muslimat atau NUM sebagai organisasi perempuan di bawah naungan NU. 2. Peran perempuan Asyiyah Muhammadiyah. Asyiyah merupakan organisasi keagamaan yang dipelopori oleh perempuan dan bergerak di bidang dakwah, sosial, serta pendidikan. Asyiyah adalah badan otonom dari organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini sudah ada sejak periode kolonialisme di Indonesia yang berkembang semakin pesat dan menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. Organisasi Asyiyah merupakan salah satu organisasi perempuan yang sudah mempelopori kebangkitan kaum perempuan Indonesia untuk mengajak pendidikan dan memiliki peran sosial. Perkembangan Asyiyah semakin pesat merupakan buah perjuangan yang tak ternilai harganya. Semakin pesat dalam memajukan masyarakat dan berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Pada faktanya, Asyiyah awalnya merupakan perkumpulan pengajian yang dibina langsung oleh Ahmad Dahlan dan diberi nama Sopo Tresno atau siapa suka siapa cinta. Adapun keanggotaannya merupakan perempuan-perempuan yang masih berusia 15 tahun, yakni Asyiyah, Busyara Isom, Dal Musyafi, Wariyah Nuh, Dahlah Hisyam, dan Badilah Zuber. Sejak berdiri organisasi ini telah melakukan pembaharuan gerakan perempuan di ruang publik. Banyak prestasi dan keberhasilan meningkat peran perempuan. Keenam, mendirikan Taman Kanak-kanak Asyiyah Mustafa Al-Fatal yang sekarang ini berjumlah 3.350 sekolah yang tersebar seluruh Indonesia. Ketujuh, mendirikan badan kesehatan, yakni seperti mendirikan balai kesehatan ibu dan anak dan sekolah bidan atau akademi keperawatan untuk mencukupi tenaga kesehatan. Kedelapan, peningkatan taraf hidup dan pendapatan keluarga. Dalam hal ini, Asyiyah mendirikan badan usaha ekonomi keluarga. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran perempuan pada masa prasejarah sangat menonjol. Bisa dikatakan pada masa itu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sangat meyakinkan. Perempuan-perempuan ketika itu ada yang menjadi pemimpin sebuah acara seperti acara pemakaman dan penjagaan mayat seorang raja, menjadi penari-penari di acara yang begitu sakral, dan pemimpin suku. Kemudian simbol-simbol di pahatan patung-patung dulu juga menjadi penandaan bahwa perempuan merupakan simbol kemakmuran suatu suku pada masyarakat prasejarah. Di era kontemporer, banyak sekali perempuan baik yang bersifat individu, komunitas, dan organisasi yang berusaha mengambil peran untuk kebaikan perempuan lainnya. Ada beberapa organisasi perempuan yang terlibat dalam sejarah kontemporer Indonesia, yaitu Muslimat NU dan Asyiyah Muhammadiyah. Organisasi ini turut serta memperjuangkan keadilan bagi perempuan Indonesia di ruang publik dan selalu kritis melihat ketimpangan yang terjadi pada perempuan baik dalam dunia pendidikan, sosial politik, dan ekonomi. Cukup sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.